I'lam ayyuhal muwahhid, ketahuilah wahai muwahhid, annal a'yana abadan ghaibun. Ketahuilah wahai orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, bahwasanya a'yan, apa a'yan? Hakikat-hakikat wujud. Karena kita banyak sekali yang dimanifestasikan, ya, maka kita ada di a'yanus sabitoh, artinya hakikat yang sabit di zat Allah itu ada di sana. Dan itu gaib, kita tidak tahu. Tadi yang seperti katakan, kita yang sudah jadi di sana itu kita nggak tahu. Pak, kalau kita dibukakan oleh Allah, setahun ke depan ini akan terjadi apa pada kita, dari yang sekecil-kecilnya dan yang sebesar-besarnya. Kira-kira nyaman atau tidak nyaman, Pak? Jawab, Pak. Kalau dibuka oleh Allah setahun ke depan, dari yang kecil sampai yang besar, itu nyaman atau tidak nyaman? Serem. Serem, Pak, kalau kita tahu itu, ya Allah. Bisa pingsan. Ya. 3 hari ke depan kita ketabrak motor, 5 hari kemudian kita jatuh dari kursi, 7 hari kemudian kita sembuh tapi penyakit kita ketusuk jarum. Udah tahu dari dulu. Wah, itu sebab kita dihijab itu nikmat. Ya. Itu sebab pendidikan pertama di dalam tarikat itu, orang sufi selalu berkata, jangan ikut campur urusan orang. Karena kalau ikut campur ternyata apa yang kita ketahui menderitakan kita, jadi kacau. Itu. Maka ibu-ibu jangan buka-buka HP suaminya tuh. Kalau tahu kan menderita itu. Itu kiasnya, tapi itu kias batil ya. Allah. Tahun lalu. Annal a'yana abadan ghaib. Asal usul kita yang udah jadi itu kita nggak tahu sama sekali. Walam tazhar walam tadkhul fil wujud. Nggak pernah muncul dan nggak pernah masuk ke dalam kehidupan wujud ini. Bal hiya fil alami dzati maghibatul a'yan. Bahkan dia di alam yang sejatinya di Allah di situ, itu ainnya memang maghib, sama sekali kita tidak ketahui. Wallazi yura, yang dilihat, innama hiya, yang kita lihat ini apa? Yang terjadi ini, innama hiya, hanyalah ta'siratu khususiyatiha. Ta'sirat khususiyat itu apa? Taksirat itu kan kesannya, taksir, pengaruhnya. Khususiat itu yang khas, kekhususannya. Gimana mengartikannya? Artinya tidak ada yang terjadi itu diperuntukkan untuk yang lain dan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tertulis di sana. Tidak, memang ini khas untuk yang ada catatannya di sana. Jadi tidak pernah ada salah, tidak pernah ada gagal. Maka buang kamu segagal itu dalam kehidupan ini. Nggak ada Allah gagal, itu nggak ada, Pak. Yang kita katakan gagal itu memang karena nggak ada tulisannya. Nggak mungkin Allah ngasih aduh gagal kelewat. Ya, tidak. Kita tiba-tiba oh gagal. Siapa yang gagal? Itu tidak nasib, selesai. Memang nggak ada di sononya di alam itu. Jadi yang kita lihat itu taksir khususiyatnya. Di mana? Fi mir'ati nuril wujudil mumtaddi 'alaiha. Pada cerminan cahaya wujud yang dibentangkannya. Kita ngelihat di cerminnya aja. Kita ngelihat ini kaca kan ada muncul. Lalu misalnya tangan yang ditunjukkan, maka di kaca itu yang kita lihat tangan. Ya kan? Ini adalah kesan daripada kekhususan ini. Kalau nggak ada ya nggak ada. Gitu. Jadi yang kita lihat ini adalah jelmaan atau manifestasi khas dari sifat-sifat asma atau dari apa yang Allah tulis
Ya. Dan kita lihat di cerminnya di alam ini. Jadi mesti ketika kita melihat sosoknya Allah, sudah. Ya, paling kurang nasib. Nasib itu bukan selalu baik, bukan selalu buruk, baik juga nasib. Nah tadi kekecewaan, penderitaan itu karena Allah menyakitinya. Kenapa? Cemburu. Jadi dia berbunyi, aduh, Allah cubit. Adakah selainku yang melakukannya? Dicubit oleh Allah. Ya. Dan itu penghapusan dosanya tuh. Ya. Jadi begitu mati dengan penuh segala penderitaan, diampun saja di akhirat oleh Allah. Dan itu rahmat. Gimana kita jalan berburuk sangka kepada orang dan memandang orang buruk, terutama ini untuk khusus umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pamtadda ala nuril wujud min askhasil a'yanil ghaibiyah. Zillu ainin yudrabu ila sawadi bitta'yin wa taqyin. Terbentang di atas cahaya wujud. Dari mana? Dari sosok ain, hakikat-hakikat yang gaibiyah yang kita nggak tahu itu. Apa yang terbentang di atas cahaya wujud ini? Bayangan ain itu, bayangan hakikat itu. Seumpama apa? Hitam dan terikat. Ini sosok kita kan ada nih, sosok ada. Ini umpama cahaya yang hitam. Seperti senter di tembok kan muncul hitam. Itu seperti itu. Lalu kalau ada warna-warni, karena di sini ada klisenya warna-warni, asma dan sifatnya warna-warni itu. Nah, maka bayangan itu, kenapa bisa ada yang dibentangkan kan cahaya? Karena dibentangkannya di atas cahaya ada, maka ada. Mata ini melihat ini sifat, tetapi dikasih mata ada. Mendengar itu sifat, nggak kelihatan, tapi dikasih telinga ada. Ya. Karena dibentangkannya bayangan itu di atas cahaya ada. Kalau nggak ada Allah, maka nggak ada. Ada itu tidak ada. Ya. Itu sebab menyakiti manusia itu tidak boleh, kecuali hakil Islam, hakillah. Potong tangan kecuali memang Allah suruh. Tapi kalau motong tangannya disertai dengan kebencian kita, potong. Itu tidak jadi melaksanakan agama, Pak. Itu melaksanakan nafsu. Meskipun dia katakan, dalilnya mengatakan, tidak. Mesti murni Allah saja yang melaksanakan. Makanya orang sufi menyebut, jika berbuat sesuatu dari hakikat, dari sifat mulia, itu Allah yang melaksanakannya. Mereka mengatakan jangan ibadah dengan nafsumu tapi dengan Allah. Maksudnya dengan Allah, dengan khusyuk, ya, dengan khudu, ya, dengan sifat-sifat yang ada dalam rohani. Khusyuk itu nggak bisa diciptakan oleh pikiran. Ikhlas nggak bisa diciptakan oleh pikiran. Ya, karena ikhlas kalau kita ciptakan oleh pikiran, begitu ditolak kita marah. Saya ikhlas, melotot tuh. Ikhlas melotot kan? Ya udahlah, saya nggak ikhlas, paham? Berubah dari ikhlas menjadi tidak ikhlas. Tetapi kalau sifat hakikat kebaikan yang ada dalam rohani itu cahaya. Cahaya tidak pernah mengambil pancaran sinarnya, bahkan cahaya selalu bersinar. Ya, itu sebab cinta itu memberi, tidak pernah meminta. Allah. Fakhtalata zilal, maka bercampur di bayangannya kan. Ada bayangan mata, telinga, hidung, muka, kaki, tangan semua. Fazahara ghaibiyatul a'yan, maka muncul di situ apa? A'yan yang gaib jadi nampak. Wa batuna nurul wujud, wujud Allah yang menyinarinya tidak kelihatan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah.
dirinya, maka dia mengenal Allah. Begitu melihat diri yang sama pada orang, maka dia melihat Allah juga di situ. Fazahara zillul mutlaq an-nuri muqayyadan muzlima. Maka zil yang mutlak, yang bersifat cahaya, itu muncul dalam bentuk yang terikat dan gelap. Kita maksudnya gelap ini, bentuk ada sosok. Li'annal wujud adh-dhahira fil alami wa in kana nuran fi haqiqatihi lakinnahu dhahara bihasabil mazhari ghairu nayrin. Alam meskipun dia cahaya pada hakikatnya, tetapi munculnya berdasarkan manifestasi yang tidak bercahaya. Itu umpamanya seperti apa? Kazarqatis sama laysat zarqa fi ainiha. Kita melihat langit biru padahal tidak biru karena saking jauhnya. Ya. Walakinal bu'du yaqtadi an tadhhar. Tetapi jauh itu yang menjelmakan dia biru. Kadzalika fi basarin nadhir. Begitu juga kita melihat. Ya, fa ahlul hijab hum ahluz zulumat. Orang yang ahli hijab itu adalah orang-orang yang ahluz zulumat, orang yang tidak akan melihat Allah. La yarawna wa la yashhaduna illal alam, yang dia saksikan alam. Langit kan biru, kita biru ini kelihatannya gelemek-gelemek manusia, padahal itu adalah bayangan sifat asma Allah, jelmaan sosok ya, yang Allah jelmakan dengan cahaya wujudnya, maka muncullah as-sakhs. Kata Imam Ahmad Ar-Rifai, kenapa bayangan setelah menjadi manusia ini berbentuk? Karena Allah punya nama Musawwir. Ya. Allah lah yang mentaswir, menggambar kita sejak dalam rahim. Ya. Dan kenapa bisa disentuh? Karena Allah punya nama Al-Bari. Ya, Al-Bari itu yang bisa disentuh. Jadi semua tanawu'at, aneka yang ada dalam diri kita sebetulnya adalah tanawu'at ta'ayyunatil asma was sifat wa tajalliyatiha. Jadi objek yang paling tepat untuk menjadi alamat melihat Tuhan adalah al-insan. Karena manifestasinya di situ. Makanya innallaha khalaqa adama ala suratir rahman. Ya, Rahman adalah pencipta alam. Terus Pak, ini ngaji jangan menderita Pak, ini sebelum selesai. Wal haqq inda afadilihim wa amasilihim ma'qul aw mutawahham la mashhur mawjud bi syuhudihim wa nazrihim wa tarahum yanzuruna ila al-haqq wa hum la yubsirun. Yang benar sebenarnya ya, menurut persaksian dan pandangan orang-orang yang mulia dan luhur itu sesuatu yang logik atau ilusif, bukan sesuatu yang wujud disaksikan. Menurut para ahlillah, bahwa apa yang dilihat ini adalah sesuatu yang dilihat, dicapai oleh alat akal idrok. Itu. Karena kita diberikan alat idrok. Kalau manusia tidak Pak, ini misalnya binatang diikat di pohon sampai binatang itu mati dan pohon itu layu dan kemudian tumbang, dia tidak pernah merasa ada dan tidak pernah ada yang lain ada di sisinya. Dia tidak terganggu dan tidak mengganggu, tidak peduli dan tidak ada rasa apa-apa. Ya. Kita ikat kambing di pohon, kita biarkan berpuluh-puluh tahun, kita lihat kemudian hilang mati. Sudah. Kalau manusia cari akal Pak, ngamuk untuk memotong pohonnya atau memutus talinya. Karena dia merasa terganggu dengan tali dan pohon ini. Dan dia merasa ada dan dia harus membebaskan dirinya. Nah, maka apa yang dilihat semua itu oleh kita, bahwa manusia seperti independen, itu adalah pandangan akal. Dan itu mutawaham, ya, pandangan ilusif, yang sebetulnya semuanya bayangan, ada manifestasi daripada asma dan sifat Allah. Ya, wa tarahum yanzuruna ilal haqq.
Sedangkan orang lain mereka melihat kepada Allah, melihat itu di manifestasi itu, ya, di jelmaan itu, tetapi mereka tidak melihat. Akhirnya jika enak dia suka dan jadi kawannya, jika tidak enak dia tidak suka dan menjadi lawannya, bahkan dihancurkan. Dan itulah murni ahlul hijab. Ya, dan dia tidak punya Tuhan namanya. Bahkan dia menyakiti Tuhan melalui makhluknya. Hatam salah dosa yang menurut Islam ditakzir itu tidak boleh, Pak. Dihinakan orangnya, disakiti orangnya, tidak boleh. Ini akidah ini menimbulkan akhlak itu, ya, menimbulkan akhlak seperti ini. Ya. Orang meripun salah menurut agama tidak boleh semena-mena menghinanya, mencacinya, memakinya, merendahkannya. Bahkan kadang-kadang orang bingung saya, kenapa dia berbuat dosa ya? Macam malaikat saja bingungnya. Padahal itu pun satu dosa yang besar yang dia tidak rasakan. Kan bingung kadang-kadang, heran saya kenapa ada orang seperti itu. Masya Allah, manusia itu, Pak, ya, bukan Superman, tapi super animal, ya, super binatang. Jadi jangan heran kalau manusia melakukan suatu fisik secara basariah, ya, dia mikrokosmos, ya, mukhtasarul alam. Nah, maka tidak ada yang aneh itu. Namun mereka melihat tapi tidak melihat Allah. Kama qila fil ma'na rabbim ri'in nahwal haqiqati nazirun barazat lahu fayara wa yajhalu ma yara. Sedikit sekali orang melihat kepada hakikat, padahal barazat, nampak hakikat kepadanya. Dia melihat tapi dia tidak tahu apa yang dia lihat. Kalau orang tidak melihat Allah pada apa semua yang terjadi pada manusia, untuk apa? Allah menyuruh kita melihat binatang, melihat bulan, melihat bintang, melihat matahari, melihat gunung, melihat laut, melihat, ya. Wa ilal ibili kaifa khuliqat wa ila semua. Wa kama qala Sidna al-Hallaj qaddasallahu sirrah, tahal khalaiq fi amya'a mudhlimatin qasdan falam ya'rifu khairal atharat bizzanni wal wahmi nahwal haqqi matlabuhum nahwal hawa'i yunajawna samawati warrabu hadiruhum fi kulli munqalabin fi kulli halihim fi kulli awqatin. Makhluk itu taha, ya. Taha itu sesat, kesasar, melenceng, itu taha. Kalau jamaknya tahu, ya, makanya jangan makan tahu. Manusia itu, makhluk itu sesat di mana? Fi amya muzlimah. Amya itu kebutaan, di kebutaan hati, di ketidaktahuan yang gelap. Artinya kalau dia hanya melihat manusia, berarti dia sesat dalam kegelapan, tidak melihat Allah. Qasdan, memang bersaja. Mereka hanya mengetahui asarat itu, manifestasi sifat Allah itu yang dia lihat, dan nggak ada Allahnya. Disitulah sesatnya, ya. Maka kalau kita kemudian memaki, mencaci, memarah, meronta, menolak apa yang dilakukan oleh makhluk ini, ya, sama juga kita memukul, ya, ruang yang kosong. Coba orang yang tiba-tiba nggak ada apa-apa, dia itu orang apa, Pak? Ya. Dan semakin sakit karena tidak akan terbalut rasa sakitnya, rasa lukanya, semakin sakit. Hanya satu-satunya jalan, bawa ke Allah, selesai. Itu maksudnya kita semua mengadu ke Allah. Bukan mengadu, ya Allah hancurkan dia. Wih, serem kali, ya.
Aku sakit sekali, aku dijalimi, bukankah doa orang yang dijalimi? Oh, tidak perlu bicara. Ya. Nah ini. Bidzanni wal wahmi. Apa yang mereka tuntut kepada makhluk itu, ya. Dia zan wal wahm nahwal haq. Ya. Dia tadi memohon kepada Allah, ya Allah, tahukah Engkau di sana ada hambamu yang menderita. Ini adalah zan. Bidzanni wal wahmi nahwal haq. Ya. Kita semua mengatakan tuan-tuan, bapak-bapak, ibu, semua kita ini diciptakan oleh Allah dan Allah lah itu zan. Artinya itu idrak akal, tek agama. Ininya tidak ada keyakinannya bahwa sebetulnya Allah. Ya. Kita ini ustaz-ustaz sering mengatakan begitu kan, sabar bapak-bapak, ibu. Begitu kita kena musibah, kita lebih tidak sabar dari mereka itu. Ya, itu dia mengenal Allah zan. Ya, zan bin nusus wal aql. Ya. Nahwal hawa yunajawna, sama dia ke udara, dia memanjatkan langit, berbisik kepada langit, ya Allah, ya Allah. Kepada siapa? Allah itu di sini ya. Ya, itu ekspresi saja sebetulnya. Kita hanya ekspresi tapi tidak ada Allahnya di sini. Ya, jadi ke udara saja hampa. Padahal kita menyaksikan perbuatan Allah itu senantiasa ada pada makhluk itu. Warab hadiruhum, padahal Allah hadir pada mereka fi kulli munqalabin, di setiap munqalab. Ya. Di setiap waktu, setiap gerak, di setiap keadaan dan di setiap saat. Allah nggak perlu sampai ke langit-langit itu. Nah, makanya orang-orang sufi terkadang disenandungkan dalam qasidah semua keluhan, ya, nyanyian kelemahannya, nyanyian kekurangannya, dosanya dilantunkan dalam qasidah. Wa ahlul haq, sedangkan ahlil haq la yarawna wa la yashhaduna illa al-wujud al-haq al-wahid al-ahad as-samad fi suwari syu'unihil ghaibiyah. Nah, sedangkan mereka ahlil haq hanya yang mereka saksikan, yang mereka lihat adalah wujud hak yang wahid, ahad, samad. Di mana menyaksikannya? Fi suwar, di dalam gambar-gambar. Ya, manifestasi ini, jelmaan-jelmaan ini, syu'unihi, syu'unnya al-ghaibiyah, yang gaib, lalu dijelmakan ke makhluk. Ya, syu'un, saya ingin sedikit menjelaskan istilah syu'un. Manusia ini majlah, jelmaan Allah. Maka berarti apa yang ada pada diri manusia ini adalah tajalliyat. Ya, tajalli Allah. Kita menyebutnya kenapa tajalli? Karena majlah, nampak sebetulnya. Majlah, tajalli, menampakkan, menjelmakan. Jadi ada manifestasi, ada bendanya, ada fisiknya, ada materinya, ada maujudnya di dalam alam semesta ini. Ya. Nah, maka semua ini adalah syu'un Allah. Apa syu'un itu? Syu'un sama dengan tajalli. Gitu. Namun ketika lebih dekat kepada kita disebut tajalli. Tetapi kalau kita sebut dari Tuhan, itu lebih syar'i, istilahnya syu'un. Karena Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Sya'nullah, amrullah, iradatullah, ya, itu syu'un namanya. Atau lebih disebut, maaf bukan tajalli, maaf, aduh, qulub, maksudnya qulub pada manusia, syu'un pada Allah. Qulub itu kan berubah-ubah, qalb itu berubah-ubah, munqalab, berubah-ubah. Syu'un juga berubah-ubah karena kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya.
Dari Allah disebut sya'an, di kita disebut qalb. Kenapa kita menyebut qalb? Sesuatu yang kita terima di hati, hari ini enak, hari ini tidak enak. Itu yang tidak enak itu hati sebetulnya, Pak. Ya. Bukan di bagian mana yang tidak enak, di sini. Ya. Kenapa tidak enak? Karena turunnya yang dari Allah itu tidak enak. Jadi ini syu'un, nah ini kulub. Artinya kenapa dinamakan kulub? Karena kulub itu berubah-ubah. Berubahnya cuma dua saja, Pak. Enak, nggak enak, enak, nggak enak, enak, nggak enak. Gitu. Lutuf, qahr atau jamal, jalal, itu saja. Enak, nggak enak, qalb itu. Jadi kalau enak atau qabad, basat. Enak, nggak enak, enak, nggak enak. Karena syu'unnya begitu. Walillahi syu'un. Ya. Wa nash'uru bil qulub. Allah punya syu'un dan kita rasakan di dalam hati. Ya. Itu sebab orang ketika orang sufi membuat standar martabat urutan kedekatan seseorang, keimanan seseorang. Dalam konteks qulub maka dia berubah-ubah. Tapi kalau sudah sampai fuad atau apalagi sir, itu hanya untuk memberikan satu terminologi, ya, bahwa ini fuad, padahal maksudnya adalah dia lebih sempurna rohaninya, lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi. Ya, kalau istilah ini rasanya kita tidak melihat sisi kecocokan dengan kita pemahamannya, ganti dengan istilah lain, karena ulama banyak memberikan istilah-istilah yang berbeda. Ya, itulah syu'un. Maka di kitanya qulub. Gitu. Kalau Allah berikan yang enak, kita rasanya enak. Ya tidak enak, tidak enak. Gitu. Nah maka di situ dikatakan warabu hadiruhum fi kulli munqalab, berubah-ubah. Wa fi halihim wa fi kulli awqatin. Ya, dan seterusnya tadi, sedangkan orang ahlillah dia hanya melihat wujud Allah saja. Di mana ngelihatnya? Di suar, di rupa, syu'unnya, umurnya. Nah ini tajalinya al-ghaibiyah yang kita tidak tahu. Pamuta'alliqu nazrihim nurul haqqi fi sawadi ghaibil haqq. Ya. Berarti pandangan mereka bergantung kepada cahaya wujud di mana? Fi sawadi ghaibil haqq. Ya. Saya cuma ingin menjelaskan redaksinya karena mereka membuat redaksi itu indah sekali. Pamuta'alliqu apa? Pamuta'alliqu apa? Pamuta'alliqu nazarihim nurul haqqi fi sawadi ghaibil haqqi. Coba lihat. Maka nazruhum, pandangan para wali itu bergantung kepada cahaya Allah yang ada di sini. Di mana pandangan itu dia melihat cahaya Allah itu? Pisawadi, di hitamnya, ghaibil haq, hak yang gaib. Hitamnya ini apa? Makhluk. Hitamnya artinya sudah menjelma di kita, bentuk makhluk, bentuk ini jadi disebut sawad, hitam. Padahal yang ingin dijelaskan oleh Allah melalui perbuatan manusia ghaibil haq. Yang kita tidak tahu di sana tulisannya itu ada di Allah. Hanya wali yang dapat melihat. Dan pandangan dia bergantungnya kepada cahaya Allah itu. Maka itu sebab mereka tidak memusuhi siapapun. Ya. Ini salah, kita marah benci, itu nafsu. Wong Allah ciptakan itu salah secara agama untuk Allah ampunkan. Ya. Ini namanya agama dengan hawa nafsu. Oh memang dia ini, nah, itu karena mungkin dia tidak berpihak kepada kita. Kalau berpihak nggak apa-apa, semuanya dari Allah. Wah, ini ilmu hakikat pilih-pilih namanya. Ya, tidak ada. Makanya ketika ada seorang sahabat yang minum khamar lalu
dipermalukan oleh orang yang menyeret-nyeretnya, mengadukan kepada Nabi. Nabi mukanya merah. Ya. Lalu ketika sedang ditazir, dicambuk, lalu ada sahabat yang mencaci. Nabi di dalam rumah. Ya. Nabi tidak mau mendengar anin, artinya mengerang kesakitan karena dicambuk. Itu sahabatnya, Nabi tidak mau keluar. Bukan Nabi tidak tahu itu, ya, salah dan itu hukumannya. Tapi tetap bagaimanapun basyar. Nabi masuk ke, tiba-tiba dicaci. Begitu dicaci Nabi keluar. La tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kau caci, dia cinta Allah dan Rasul. Ya. Itulah Nur Muhammadi namanya. Makanya Imam Ibnu Arabi itu selalu mewanti-wanti untuk tidak menyakiti makhluk. Karena dia pernah terjadi pada dirinya yang dia pukul orang itu karena menghina gurunya. Jadi ada orang menghina gurunya. Imam Ibnu Arabi merasa jihad fisabilillah membela guru, dipukul mulutnya hingga pecah. Pulang-pulang dia bangga tuh berjihad. Dan lelah dia tertidur. Ya, habis mukulin orang, mulutnya yang dipukulin karena dia benci dengan mulutnya, sering menghina gurunya. Sampai lelah tertidur, rupanya bermimpi Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Imam Ibnu Arabi dalam mimpinya itu, apa yang kau lakukan kepada umatku? Dia mulut itu, aku memukul mulutnya ya Rasulullah karena dia menghina guruku. Apa kata Rasulullah? Mana mulia gurumu dengan aku? Mulia engkau ya Rasulullah, mulut itu berselawat kepadaku. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Wafham kalam Syekh al-Muhaqqiq wa ma khuliqa tarahu al-ain illa ainuhu haqq Allah walakin muda'un fihi bihadza suratu haqqin. Pahamilah perkataan Syekh yang muhakkik tadi itu. Wa ma khuliq, dan tidaklah diciptakan, tarahul ain, yang matamu melihatnya, illa ainuhu haq. Coba, itu ada dua ain tapi maknanya beda. Itu orang sufi suka bikin begitu tuh supaya tidak terbaca oleh orang yang tidak sufi. Ya. Wa ma khuliqa tarahu, dan tidaklah yang telah diciptakan, yang dilihat oleh mata, illa ainuhu, kecuali hakikatnya itu Allah. Apa saja yang mata melihat, hakikatnya itu Allah. Walakin, namun di dalamnya mudah disimpan, bihadza suratu haq, dengan pemahaman seperti inilah, dengan metode seperti inilah namanya suratu haqqin, rupa Allah itu begitu. Asalnya Allah, itulah maksudnya suratul haq. Rupa Allah itu begitu maksudnya. Waqila hasaya min isbatis nain. Ya, hasaya ini hasaya artinya semoga Allah melindungiku. Artinya jangan sampai engkau min isbatis nain, engkau menetapkan ada dua. Jangan sampai aku dan Allah, enggak. Ya, paling tidak aku, paling tidak kalau bilang aku makhluk. Itu sebab orang sufi itu menghilangkan aku, itu dihilangkan. Ya, dia lebih menyebutnya abdu, ya, hamba. Antal munazzah an naqsin wa an shinin. Engkau Allah suci dari segala kurang dan aib. Huwiyatun biya nasutiya biha abadan. Allah. Apa maksudnya huwiyatun biha itu? Huwiyatun biya. Huwiyah itu adalah identitas. Identitas Allah itu artinya hakikat mutlaknya biya, denganku. Nasutiyati, sedangkan kemakhlukanku itu biha, dengan identitas Allah. Abadan,
selalu begitu. Kullun 'alal kull talbisun biwajhain. Semuanya makhluk ini, ya, kepada keseluruhannya selalu ada kesamaran di dua wajah. Makhluk Allah, selalu begitu kita memandangnya. Itu talbis. Ya. Keseluruhan sifat Allah dan keseluruhan sifat manusia memang talbis. Selalu ada dua sisi. Padahal tidak. Huwiyatun bi wa nasiyat wa nasuti biha. Ya, kalau Al-Halaj mengatakannya kaunuka kauni wa aini ainuk. Alamu, kaunuk itu adamu maksudnya. Kaunuka adamu, kauni, kaunuka kauni, adamu, ini loh adanya aku. Aini hakikatku, ainuk itulah hakikatmu. Baini wa bainaka aniyun, antara aku dan engkau ada ani, ada keakuan, yunazi'uni, yang mempertikaikanku. Karena kedua-duanya sama-sama memiliki zat sifat fi'il, kedua-duanya ada wujud, maka seolah-olah ada dua. Ya, sebetulnya yang mempertikaikan adanya Allah itu, adanya kita dan Allah itu adalah aniyun, keakuan. Ya, keakuan. Ana dari ani. Ani adalah wadah, tempat. Ada zat sifat fi'il, ya, ada karya. Ini ani, wadah. Jadi keakuan, kewadahan, ketempatan, keadaan. Yunazi'un itu yang pertikaikanku. Farfa bilutfik, angkatlah, hilangkanlah aniyi, keakuanku, minal bain, dari perbedaan antara engkau dan aku. Ana anta wa anta ana, terusnya ke sana. Ya. Fal haq huwal masyhud, yang disaksikan itu hak. Wal khalqu mauhum, yang diilusikan itu makhluk. Yang kita lihat satu, yang kita sebut 6. Ya, 7, 8. Itu wal khalqu mauhum, kita ilusikan, tetapi yang kita saksikan hak. Ya. 5, 6, 7, 8. Begitu. Makanya ada ungkapan Imam Ibnu Arabi, dan sampai botak itu saudara kita di sana nggak ngerti-ngerti. Bahkan dia bilang perkataan ini syarat dengan kesyirikan dan tidak dapat diampuni. Ungkapannya cuma 4 kalimat. Al-haqqul munazzah wal khalqul musyabbah. Al-haqqu munazzah wal khalqul musyabbah. Wal khalqu musyabbah. Ya. Allah yang disucikan. Artinya Allah ini tidak dapat diidrak, tidak dapat dipahami, dipikirkan, dicapai oleh alat apapun, dikhayalkan, nggak akan sampai. Munazzah. Lalu bagaimana kita untuk menyaksikannya? Kita serupakan di makhluk. Ini bukan tajsim, ini wahdatus syuhud. Akhirnya begini ungkapannya: al-haqqu munazzah wal khalqu musyabbah. Ya. Fal haqqul huwal masyhur wal khalq lidza summiya bihi. Oleh karena itu makhluk itu dinamakan makhluk dari kha lam qaf. Fa innal khalqa, bahwasanya kha lam qaf fil lughah, dalam makna bahasa al ifku bohong, wa takdiru terka-terka. Kira-kira kan tidak ada. Ya. Coba kita kira-kira kalau saya, nah ini kan tidak ada. Kita kembali kepada kamus bahasa Arab. Kha lam qaf maknanya takdir, takhmin, ifk.
Itu sebab di Al-Quran ketika peristiwa hadis ifki itu, inna hadza illa ikhtilaqun. Isu yang disebarkan itu hanyalah ikhtilaf. Ifk, dusta, takdir. Maka kita adalah sang dusta, sang kira-kira. 7, 6, 5 itu. Itulah makhluk. Al-Faslus Tsani. Kita sholat asar. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.